Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya SPBanti, saya dari R5I, NPM saya 2019 U11500 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi mata kuliah dari PPBI. Satu, pengertian dari evaluasi atau evaluation. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi atau evaluation adalah sebuah kegiatan penilaian yang sistematik tentang manfaat dan kegunaan suatu objek. Dalam melaksanakan evaluasi, terdapat pertimbangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut judgment untuk menentukan nilai suatu program secara subjektif dan objektif. Artinya, subjektif itu menilai orang yang dipengaruhi oleh perasaan orang tersebut. Sedangkan objektif adalah menilai orang yang tanpa dipengaruhi oleh perasaan orang tersebut. Jadi objektif itu kebalikannya dari subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang multidimensi, artinya bermacam-macam dimensi, mencakup kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. Evaluasi juga dimaknai sebagai proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran yang sistematis untuk menetapkan sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum yang dipilih. Dalam program pembelajaran, guru menggunakan evaluasi untuk mengidentifikasi apakah program yang telah dirancang telah tercapai atau belum, berguna atau tidak, efisien atau tidak. Umumnya, evaluasi ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan sehingga tahu apa saja yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Pelaporan melibatkan refleksi terhadap apa yang diketahui oleh guru dan siswa terkait guru membuat keputusan instruksional, menetapkan tujuan pembelajaran, memberikan informasi kepada para siswa, orang tua, dan administrasi sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan guru BK, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada bagian yang isinya ada rancangan pembelajaran, ada proses pembelajaran, dan juga evaluasi. Paling atas itu ada rancangan pelaksanaan pembelajaran, yang mana isinya itu silabus dan juga RPP. Jadi kita harus buat silabusnya dulu, baru kita bisa buat RPP-nya, karena RPP adalah bagian dari silabus. Lalu ada proses pembelajaran. Setelah kita buat silabus dan RPP, kita aplikasikan, yaitu di proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah evaluasi atau tahap penilaian. Nah, antara tahap penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi bagannya itu tidak ada yang lebih di atas atau ada yang lebih bawah. Jadi saling berkesinambungan, makanya sejajar seperti itu bagannya. Yang kedua, ada penilaian terkait pembelajaran. Assessment atau penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan, mutu program pendidikan, mutu kurikulum, mutu pengajaran, atau sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh seorang siswa tentang bahan ajar yang telah diajarkan kepadanya. Lalu, sesuai dengan jenis tes yang dinilai hasilnya, terdapat penilaian acuan norma atau yang disingkat dengan PAN, dan penilaian acuan kriteria atau yang disingkat dengan PAK, dimulai dari KBK sampai kurikulum 2013. Sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau yang disingkat menjadi PAK. Secara formal, hal ini dinyatakan sebagai suatu prinsip penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada sahih, yaitu penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh objektivitas penilai. Yang ketiga ada adil, berarti penilaian tidak melihat perbedaan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat, status ekonomi sosial, dan gender, atau kita bisa sebut SARA. Yang keempat terpadu,
yaitu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Catatan, ini merupakan penilaian otentik. Yang kelima, ada terbuka. Ya, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu ada menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didiknya. Yang ketujuh ada sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan ada beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada akuntabel, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dari prosedur maupun hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi. Saya akan membahas tujuan terlebih dahulu. Tujuan. Yang pertama, tujuannya itu ada meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, membuktikan akuntabilitas lembaga. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran. Yang keempat, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang kelima, yaitu membantu dan mendorong siswa untuk belajar. Yang keenam, menilai kemampuan individual melalui pemberian tugas tertentu. Dan yang terakhir, membantu dan mendorong guru untuk mengajar lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada fungsi. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan. Yang kedua, umpan balik atau feedback bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tuanya. Dan yang terakhir, sebagai bahan-bahan informasi apakah anak-anak tersebut harus mengulang atau tidak. Lalu selanjutnya, sistem penilaian yang diberlakukan melalui kurikulum 2004 berlanjut sampai kurikulum 2013 adalah sistem penilaian berkelanjutan atau bahasa Inggrisnya Continuous Assessment System. Nah, ciri-ciri dari sistem penilaian ini adalah yang pertama, mengukur semua kompetensi dasar. Yang kedua, ujian atau tes dapat dilakukan pada satu atau lebih kompetensi dasar. Yang ketiga, hasil ujian dapat ditindaklanjuti melalui program remedial bagi yang belum memenuhi KKM ataupun program kepengayaan maupun akselerasi bagi yang sudah mencapai KKM. Yang keempat, ujian mencakup aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Nah, aspek afektif dapat diukur melalui pengamatan dan kuesioner atau cara non-tes yang lainnya. Sedangkan aspek psikomotor diukur melalui tes kinerja ataupun tes perbuatan. Di slide ini ada tabel yang isinya jenis tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif. Selanjutnya itu ada contoh-contoh jenis penilaian dan juga ada cara mengukurnya. Yang pertama, mengingat atau remember. Siswa mampu untuk mengingat dan mengenali. Contoh-contoh jenis penilaian yaitu tes objektif yang menuntut siswa mengingat dan mengenali informasi. Cara mengukurnya yaitu pertama, akurasi, jumlah yang benar dan jumlah yang salah. Selanjutnya ada analisis butir soal. Yang kedua, yaitu memahami atau understand. Siswa mampu untuk pertama menafsirkan, kedua memberikan contoh, ketiga menggolongkan, keempat meringkaskan, kelima membuat simpulan, keenam membandingkan, dan terakhir adalah menjelaskan. Contoh-contoh jenis penilaiannya yaitu ada makalah, ujian akhir berbicara atau tertulis, soal-soal, diskusi kelas, peta konsep, tugas PR, dan sebagainya yang berisi pertama, membuat ikhtisar atau ringkasan bacaan. Yang kedua, membandingkan atau membuat kontras antara dua atau lebih teori, kejadian, atau proses dan sebagainya. Yang ketiga, mengklasifikasikan atau membuat kategori kasus-kasus. Yang keempat, menyiapkan pidato kalimat sendiri. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasikan contoh-contoh atau ilustrasi sebuah konsep, prinsip, dan lain sebagainya.
Di cara mengukurnya yaitu membuat skor atau menggunakan rubrik kinerja siswa yang mengidentifikasi komponen kritis dari karya siswa. Yang ketiga yaitu menerapkan atau apply. Siswa mampu untuk pertama menjalankan, yang kedua yaitu mengimplementasikan. Di contoh-contoh jenis penilaian, kegiatan yang memerlukan kecakapan siswa dalam menggunakan prosedur atau menyelesaikan tugas-tugas baik yang familiar atau yang baru sama sekali, juga memerlukan kecakapan siswa dalam menetapkan prosedur mana yang paling tepat bagi penyelesaian tugas-tugas tertentu, termasuk dalam laporan laboratorium, simulasi, dan lain sebagainya. Cara mengukurnya itu ada keakuratan skor, daftar cek, rubrik, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu menganalisis atau analyze. Siswa mampu untuk pertama membedakan, yang kedua mengorganisasikan, dan yang terakhir itu membuat atribut. Contoh-contoh jenis penilaiannya yaitu kegiatan yang memerlukan kemampuan siswa untuk membuat diskriminasi atau memilih fakta-fakta yang relevan dari yang tidak relevan, menentukan bagaimana unsur-unsur berfungsi serentak atau menetapkan bias, memberi nilai atau menandai makna suatu bahan ajar. Kegiatan ini termasuk studi kasus, pembuat kritik, praktik lab, yaitu ada makalah, debat, dan juga peta konsep. Cara mengukurnya yaitu ada rubrik skor yang disusun oleh guru, juri, atau klien eksternal, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu ada mengevaluasi atau evaluate, yaitu siswa mampu untuk pertama melakukan pengecekan, yang kedua mengkritik. Nah, contoh-contoh jenis penilaiannya yaitu rentak kegiatan yang memerlukan kecakapan siswa dalam menguji, memantau, membuat pertimbangan atau kritik terhadap bacaan, kinerja, atau produk yang dilandasi kriteria atau standar tertentu yang umum digunakan. Kegiatannya adalah membuat jurnal, catatan harian, kritik, merangkai masalah, tinjauan produk, ataupun studi kasus. Nah, cara mengukurnya yaitu rubrik skor disusun oleh guru, juri, atau klien eksternal, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu ada menciptakan atau create, yaitu siswa mampu untuk pertama menimbulkan dan juga membangkitkan. Terus yang kedua ada merancang atau merencanakan, dan yang terakhir adalah menghasilkan. Contoh-contoh jenis penilaiannya yaitu proyek riset pertama, komposisi musik, kinerja esai, perencanaan bisnis, perancangan situs, merangkai desain, dan sebagainya. Di cara mengukurnya yaitu ada rubrik skor yang disusun oleh guru, juri, atau klien eksternal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian, yaitu setiap teknik penilaian harus dibuatkan instrumen penilaian yang sesuai. Di sini ada klasifikasi teknik penilaian dan bentuk instrumennya. Yang pertama ada tes tertulis. Bentuk instrumennya ada dua, yaitu tes pilihan dan juga ada tes isian. Tes pilihan ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan lain sebagainya. Tes isian ada isian singkat dan juga ada uraian. Tes lisan, bentuk instrumennya adalah daftar pertanyaan. Tes praktik atau tes kinerja, bentuk instrumennya ada 3. Tes identifikasi, tes simulasi, dan juga tes uji praktik petik kinerja. Terus selanjutnya adalah penugasan individual atau kelompok. Bentuk instrumennya yaitu pekerjaan rumah dan juga proyek. Penilaian portofolio, bentuk instrumennya lembar penilaian portofolio. Terus jurnal, bentuk instrumennya buku catatan jurnal. Teknik penilaian diri, bentuk instrumennya adalah kuesioner atau penilaian diri, lembar penilaian diri. Dan yang terakhir adalah penilaian antar teman. Bentuk instrumennya adalah lembar penilaian antar teman. Nah, setiap instrumen ini harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Oke, di sini contoh terakhir yaitu ada contoh. Contohnya itu saya kasih 2. Yang pertama yaitu contoh untuk menulis nama sekaligus, yaitu yang diisi oleh gurunya. Dan yang kedua yaitu diisi oleh anak muridnya. Makanya lembar penilaiannya 1 per 1 gitu. Karena satu murid 1 lembar penilaian, sedangkan di
slide yang sebelumnya, yaitu satu penilaian untuk semua murid yang ada di kelas itu. Oke, di sini ada lembar penilaian sikap sosial. Ditulis namanya siapa aja. Terus di sini ada sikap beda tulis sikap teliti, sikap bertanggung jawab, dan juga sikap menghargai teman. Nah, di sikap teliti ini ada skor 1 sampai 4. Itu juga berlaku untuk bertanggung jawab dan juga menghargai pendapat teman. Lalu ada catatan. Di sini juga ada kriteria penilaian, ada predikatnya. Pertama ada SB sangat baik, B baik, C cukup, dan K kurang. Selanjutnya adalah lembar penilaian yang diisi oleh siswanya sendiri. Artinya satu kertas, satu penilaian peserta didik. Berisi nama peserta didik, terus ada kelasnya, dan juga ada petunjuk cara mengisinya. Yaitu pertama, kalau SS itu artinya sangat sesuai, S sesuai, CS sangat cukup sesuai, dan K artinya kurang sesuai. Ada pernyataannya dan juga ada alternatif jawabannya. Jadi kalian harus mengisi lembar penilaian itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih Miss-nya sudah mengajar kami semua di kelas R5I. Terima kasih semua. Terima kasih Miss. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.